Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak user yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan penjabaran tentang ilmu yang telah saya dapatkan selama masa perkuliahan, yaitu tentang pengkondisi sinyal. Nah, pengkondisi sinyal itu berkaitan dengan bahwasanya sensor itu tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan perangkat yang merekam, memonitor maupun memproses sinyal. Hal ini disebabkan karena sinyal yang didapatkan dari hasil sensing atau sensor itu biasanya tidak sesuai, ya. Yang kedua, biasanya sinyalnya itu terlalu lemah, ya. Yang selanjutnya bisa juga sinyal itu terdapat gangguan atau virus, ya, biasanya. Oleh sebab itu, maka sinyal dari sensor itu harus dilakukan treatment atau perlakuan supaya dapat dibaca atau dilihat pada alat output. Nah, perlakuan di sini diantaranya seperti amplified, ya, mengubah format ke format yang sesuai, maupun dibersihkan dari gangguan-gangguan yang tidak diperlukan. Nah, dari penjabaran di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pengkondisi sinyal merupakan sebuah operasi untuk mengkonversi sinyal, ya, ke dalam bentuk yang sesuai atau yang cocok untuk dihubungkan dengan elemen-elemen dalam sebuah sistem kontrol. Nah, jenis-jenis pengkondisi sinyal diantaranya yang pertama itu contohnya seperti amplifier, ya. Jenis-jenisnya itu amplifier merupakan penguat, ya. Fungsinya jelas, ya, berarti untuk memperkuat atau meningkatkan amplitudo sinyal untuk sinyal output tegangan, ya. Itu fungsi dari amplifier atau penguat. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut dengan peredam. Peredam di sini fungsinya itu untuk mengurangi amplitudo sinyal input jika tegangan outputnya lebih dari 10 volt. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut dengan filtering. Filtering bisa kita artikan sebagai filter atau memfilter, ya, menyaring. Itu merupakan perangkat yang digunakan untuk menolak kebisingan yang tidak diinginkan dalam rentang frekuensi tertentu. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut dengan linearisasi, ya. Linearisasi di sini diperuntukkan untuk biasanya sinyal yang didapat dari sensor tegangan input dan outputnya tidak linear. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya linearisasi. Fungsinya jelas untuk melinearkan si tegangan input dengan tegangan output, ya. Yang selanjutnya ada konversi, ya. Konversi di sini berarti untuk mengkonversi perubahan resistance, ya. Mengonversi perubahan resisten menjadi tegangan atau suatu sinyal yang dibutuhkan. Kemudian yang akan saya jabarkan selanjutnya yaitu tentang sistem akuisisi data atau data acquisition system, biasa disingkat juga dengan DAS, ya, singkatan. Itu sistem akuisisi data itu dapat kita definisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengambil, ya, mengumpulkan dan menyiapkan suatu data hingga memprosesnya agar dapat dihasilkan suatu data yang kita kehendaki
Ya. Yang selanjutnya sistem dapat kita definisikan juga ya. Sistem akuisisi data itu merupakan sebuah sistem instrumentasi yang digunakan untuk mengukur, menyimpan, lalu mengolah supaya menjadi hasil suatu pengukuran. Ya, itu merupakan definisi lain dari sistem akuisisi data. Ya, prosesnya yaitu mengkonversi sinyal yang dihasilkan dari suatu pengkondisi sinyal menjadi suatu sinyal yang dapat dibaca, ya, yang dapat dibaca oleh alat output atau suatu alat keluaran. Ya. Selanjutnya, akuisisi data dalam sistem sensor itu merupakan sebuah proses merubah data menjadi sinyal-sinyal listrik. Ya. Sinyal listrik di sini dapat kita analogikan sebagai sinyal analog, ya, yang kemudian nantinya sinyal analog ini kita konversikan ke besaran listrik atau berupa sinyal digital. Biasa disebut juga dengan digital analog to digital converter maupun digital to analog converter. Biasa juga disingkat dengan DAC, ya. Itu untuk prosesnya. Selanjutnya ada juga ya, kemudian saya akan membahas hal-hal apa saja yang terkait dengan sistem akuisisi data, ya. Hal-hal yang terkait dengan sistem akuisisi data, yang pertama itu merupakan konverter, ya. Yang kedua ada sinyal analog, dan yang ketiga tentunya adalah sinyal digital. Nah, untuk konverter merupakan alat bantu untuk merubah, ya, merubah informasi analog, ya, yang biasanya diperoleh dari suatu besaran listrik menjadi besaran digital, ya, besaran digital diskrit, atau dapat diartikan juga besaran yang hanya muncul dalam waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya ada sinyal analog. Sinyal analog merupakan sebuah sinyal yang berbentuk gelombang kontinu yang memiliki parameter berupa amplitudo dan frekuensi yang dapat dihitung, ya. Itu merupakan sinyal analog. Dan yang selanjutnya adalah sinyal digital, ya. Sinyal digital itu merupakan sebuah sinyal yang berbentuk gelombang pulse, ya, atau kode-kode, ya. Biasanya sinyal digital memiliki besaran berupa angka 0 dan angka 1, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian-bagian sistem akuisisi data digital. Nah, yang pertama ada transducer, ya. Jelas dalam bagian-bagian sistem akuisisi data digital yang diperlukan, yang pertama itu pasti transducer. Yang kedua itu pengkondisi sinyal, ya. Biasanya pengkondisi sinyal ini seperti yang telah kita bahas, itu sebagai penunjang kinerja dari transducer. Nah, yang ketiga itu ada scanner dan multiplexer, ya. Yang keempat itu pengubah sinyal atau sinyal konverter. Yang kelima pengubah analog ke digital. Yang keenam ada perlengkapan tambahan, ya. Perlengkapan tambahan itu biasanya berupa instrumen-instrumen yang menopang kinerja dari perlengkap alat-alat yang lain. Yang selanjutnya adalah analog to digital converter, ya, dimana analog to digital converter atau ADC ini mengubah input analog menjadi sebuah kode-kode digital, ya. Umumnya analog to digital converter itu banyak digunakan sebagai perantara antara sensor
yang kebanyakan analog dengan sistem komputer ya. Sistem komputer itu banyak digunakan di perusahaan-perusahaan ya, pabrik-pabrik, seperti misalkan sensor suhu ya, berupa termokouple dan lain sebagainya. Mungkin untuk pembahasan akuisisi data cukup sampai di sini. Jika ada kekurangan dalam segi penjabaran saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.